meninggal dunia. Antara lain tentunya muassis Ma'had Baitus Salam, pendiri Pondok Pesantren Baitus Salam, yaitu Yai Agus Haryadi, para tokoh-tokoh pendukung yang amat sangat besar kontribusinya untuk berdiri dan lahirnya Pondok Pesantren Baitus Salam. Dan juga kita doakan guru, Ustadz, Ustadzah Baitus Salam yang sudah meninggal dunia, dan juga doakan para wali santri yang meninggal dunia. Dan selanjutnya juga kita laksanakan doa bersama ini untuk kesehatan semua keluarga besar Pondok Pesantren Baitus Salam, dan berlanjutnya Pondok Pesantren Baitus Salam semakin berkembang, semakin luas kemanfaatannya untuk umat. Baik, kita mulai doa bersama kita dengan kita akan hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada nama-nama yang saya sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ila ruhi Mbah Yai Haji Dalhar sekalian, Mbah Nyai Haji Habibah, Mbah Haji Abdul Karim, sekalian Bu Hajah Sri Banun, Mbah Haji Bakri Muranom. Ghafarallahu lahum bibarakati ma qara'na min surati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila Mbah Yai Muhammad Syukri Sarwo Darsono, Mbah Haji almarhum Haji Hadi Sumarwan, Pak Sofyan Suyanto, Pak Bambang Kurnia, Pak Muson, Bu Hajah Mujayana, Bu Hajah Haswoyo. Ghafarallahu lahum bi barakati ma qara'na min suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi akhina Ustadz Mujtahid wa ila ukhti ila akhina Abdul Rahmat wa ila ruhi ukhtina Irmala Utami. Ghafarallahu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususon ila arwahi para wali murid baik dari TK, SD, SMP, SMA yang meninggal dunia. Ghafarallahu lahum bi barakati ma qara'na min suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali ada yang tercecer, Ustadzah. Para muassis, para tokoh pendiri, guru, para wali murid. Satu lagi, punten. Murid. Ila ruhi waladina, anak kita. Muhammad Khairul Fikri. Ghafarallahu lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wonten tambahan malih? Sudah cukup? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به sama-sama wa'fu anna waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sama-sama. Irhamna ya arhamar rahimin. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 مستشفعا إلى الله بكلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان وحبيبتين إلى الرحمن تسبيح سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 نويت تقربا إلى الله بالذكر فاعلم أنه تهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Baik, satu lagi kita hadiahkan bacaan surah Al-Mulk, kita baca sama-sama karena insya Allah para peserta, baik Ustadz Ustadzah, sudah sama-sama hafal. Kita baca surah Al-Mulk. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق Allahul Azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, kita lanjutkan dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir li muassisi ma'had baitis salam wa man qama bi musa'adati ta'sisil ma'had wa jami'i al-asatid wal masyayikh
وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والزلازل والفتن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين اللهم عافنا اللهم اشفنا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم أكرمنا اللهم اجعل مأهدنا مأهد بيت السلام خير المأهد وأنفعه وخير المأهد وأنفعها للمسلمين اللهم اجعل مأهدنا مأهد بيت السلام مأهدا نافعا للناس اللهم اجعلنا ممن يدعو الناس إلى الله في المأهد بيت السلام اللهم اجعل ما فعلنا في مأهد بيت السلام من التعليم خالصا لله يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا ضعفاء فقوينا اللهم إنا فقراء فأغننا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا غني يا رحيم يا رحيم يا ودود اللهم يا غني يا حميد يا رحيم يا ودود يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبمعافاتك عن عقوبتك وأغننا بفضلك عمن سواك سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم اجعل طلابنا طلاب المعهد بيت السلام من الحافظين اللهم ارزقهم علم القرآن اللهم فقههم اللهم ارفع درجاتهم اللهم علمهم علوما نافعة لدنياهم ولأخراهم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah sudah cukup insyaallah apa yang kita laksanakan yaitu kita berniat doa bersama yang salah satu tujuan kita
untuk mendoakan para muassis, para orang-orang yang mempunyai kontribusi besar untuk Pondok Baitus Salam, dan juga kita senantiasa mohon kepada Allah agar Pondok Baitus Salam senantiasa dijaga oleh Allah dari berbagai macam yang membahayakan, dan senantiasa dijaga oleh Allah agar semua penghuni, semua orang yang ada di Pondok Pesantren Baitus Salam, mulai dari pimpinan dan keluarganya, ustadz, ustazah, guru, karyawan, dan seluruh keluarganya, santri-santri dan wali-walinya, semuanya senantiasa dijaga oleh Allah, mendapatkan perlindungan, kesehatan, kesemangatan beribadah, dan kebahagiaan. Mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, acara doa bersama serta tahlil yang dipimpin oleh Ustadz Ali Muhsin, semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan membuat keberkahan untuk pondok kita, yaitu Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Baik para pemirsa sekalian dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu acara yang juga tak kalah penting, yaitu pengumuman lomba. Lomba-lomba yang alhamdulillah sudah banyak sekali peserta yang melakukannya, yang luar biasa, dan berterima kasih atas kontribusinya dalam lomba tersebut. Mungkin karena ini adalah sebuah perlombaan, tidak semuanya akan juara, tapi insya Allah semuanya terbaik. Ya. Jadi yang nanti menjadi juara bersyukur, yang belum mungkin insya Allah acara milad selanjutnya harus lebih semangat lagi untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa. Baik, tidak perlu panjang lebar, marilah ya kita bacakan juara-juara lomba milad ke-35 Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah juara, kita akan membacakan juara video, lomba video yang ini di pesertanya Ustadz Ustazah ya Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, dan sudah dinilai langsung oleh Bapak pimpinan kemarin. Jadi memang langsung dari beliau yang memberikan penilaian dan penentuan siapa yang juara. Jadi insya Allah semuanya fair ya, tidak ada tidak ada saling main belakang. Insya Allah semuanya adil dari pimpinan. Dan yang menang alhamdulillah, yang tidak sekali lagi kami informasikan jangan berkecil hati. Ya, walaupun juga hadiahnya sebenarnya luar biasa, alhamdulillah. Baik, ya langsung saja kita bacakan juara pertama. Langsung kita mulai dari juara pertama, lomba video 1 Muharram 1443 Hijriah dengan hadiah berupa kulkas, yaitu jatuh kepada peserta Ustadz Gino Erman Agusta, SPDI SI, SMA IT Baitus Salam. Alhamdulillah kepada Ustadz Gino, selamat, dan keluarga yang sudah membuat video yang luar biasa, dan alhamdulillah dinilai oleh Bapak pimpinan dan dinyatakan sebagai juara pertama dan berhak mendapatkan hadiah berupa kulkas. Alhamdulillah. Mungkin nambah kulkasnya, kalau mau disumbangkan yang satunya tidak apa-apa. Insya Allah MC sangat terbuka ya. Baik, lanjut. Tidak kalah juara kedua, lomba video 1 Muharram 1443 Hijriah dengan hadiah yaitu satu mesin cuci baru cash tanpa kredit ya, alhamdulillah, jatuh kepada Ustazah Yasinta SH TKIT Baitus Salam 2.
Alhamdulillah selamat kepada Ustazah Yasinta beserta keluarga yang sudah membuat videonya, dan alhamdulillah sudah mendapatkan juara kedua dan hadiah berupa mesin cuci. Baik, untuk juara ketiga dan keempat, hadiah mungkin tidak saya sebutkan karena biar tidak terlalu panjang, bisa langsung ke panitia nanti untuk mengambilnya. Untuk juara 3 lomba video 1 Muharram 1443 Hijriah jatuh kepada Ustadz Rohmat Sugiono SPD SMAIT Baitus Salam. Selamat kepada Ustadz Rohmat, dan insya Allah hadiahnya akan diberikan dari panitia. Selanjutnya adalah juara keempat lomba video 1 Muharram 1443 Hijriah jatuh kepada Musrifah Riayah Asrama. Selamat kepada para musrifah, alhamdulillah walaupun belum dapat mesin cuci tapi sudah mendapat juara 4 ya, lumayan. Sedangkan musrifnya belum dapat apa-apa. Baik, semoga tahun depan musrif bisa dapat kulkas beserta mesin cucinya biar nggak usah nyuci-nyuci lagi ke laundry. Oke, selanjutnya ya. Langsung ke lomba Twibbon. Nah, lomba Twibbon atau buat poster ya. Juara 1 lomba Twibbon tahun baru Islam jatuh kepada hadiahnya berupa lemari beras. Ya. Ya tadi lemari pendingin, ini lemari beras ya. Yang tadi bisa menyimpan makanan, ini cuma beras, nggak bisa nyimpan es. Ya, tapi alhamdulillah yaitu jatuh kepada Ustazah Esti Wulandari PAUD IT 1. Selamat kepada Ustazah Esti yang memenangkan 1 buah lemari beras. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita lanjut ke juara lomba Twibbon tahun baru Islam yang hadiahnya berupa 1 buah setrika ya. Setrika jatuh kepada Ustazah Erni Yuli Astuti SPD PAUD IT 2. Alhamdulillah selamat kepada Ustazah Erni beserta keluarga yang mendapatkan setrikaan baru. Alhamdulillah, semoga lebih semangat lagi nyetrikanya ya. Alhamdulillah, mungkin bisa nanti buka laundry ya untuk santri-santri atau ustadz-ustadznya. Baik, alhamdulillah. Lanjut untuk juara 3 dan 4 kembali tidak kami sebutkan hadiahnya karena untuk mempersingkat waktu. Juara 3 lomba Twibbon tahun baru Islam jatuh kepada Ustadz Nyanyang Suryana SMPIT Baitus Salam 1. Alhamdulillah kepada Ustadz Yana, selamat untuk dan beserta keluarga mendapatkan juara 3. Selanjutnya juara 4 lomba Twibbon tahun baru Islam jatuh kepada Ustazah Sapti Swastanti SAG SDIT Baitus Salam 1. Selamat kepada Ustazah Sapti yang mendapatkan juara 4 lomba Twibbon tahun baru Islam. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah juara 5 lomba Twibbon tahun baru Islam jatuh kepada jatuh kepada Ustazah Indah Subekti SPD TKIT Baitus Salam 1. Selamat kepada Ustazah Indah Subekti SPD TKIT Baitus Salam 1 mendapatkan juara 5 lomba Twibbon tahun baru Islam. Selanjutnya adalah juara 6 lomba Twibbon. Masya Allah, ini lomba Twibbon banyak sekali juaranya, berarti keren-keren Twibbonnya. Juara lomba Twibbon tahun baru Islam jatuh kepada Ustazah Sri Wahyu TKIT Baitus Salam 1. Selamat kepada Ustazah Sri yang mendapatkan juara 6. Selanjutnya kita masuk ke lomba yang disertai oleh para santri-santri Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mulai dari SD sampai SMA. Baik, yang pertama kita bacakan juara 1 lomba mendirikan tenda SDIT Baitus Salam 1 jatuh kepada Muhammad Danwar Tafiko Abasi kelas 1 SDIT Baitus Salam 1. Selamat kepada Mas Danwar mendapatkan juara 1 lomba mendirikan tenda. Untuk hadiah insya Allah nanti dari panitia, tidak disebutkan. Juara 1 lomba mendirikan tenda jatuh kepada Syatir Mazid Iman kelas 2 SDIT Baitus Salam 1 ya, untuk yang kelas 2-nya. Selanjutnya juara 1 lomba mendirikan tenda kelas 3 jatuh kepada Muhammad Syakil Amrullah SDIT Baitus Salam 1. Lanjut, juara 1 lomba mendirikan tenda kelas 4 jatuh kepada Adelvio Ravandra
kelas 4 SDIT Baitus Salam 1. Selanjutnya juara 1 lomba mendirikan tenda kelas 5 jatuh kepada Muhammad Fatsi, ya. Kelas SDIT Salam 1. Selanjutnya lomba juara 1 lomba mendirikan tenda kelas 6 jatuh kepada Ananda Nabil Musyafa SDIT Baitus Salam 1. Selanjutnya juara 1 lomba memperingati 17 Agustus kelas 1, ya, SDIT Baitus Salam 1 jatuh kepada Muflihah Khairin kelas 1 SDIT Baitus Salam 1. Selanjutnya juara lomba memperingati 17 Agustus kelas 2 SDIT Baitus Salam 1 jatuh kepada Ananda Abdullah Hanif. Selamat. Selanjutnya adalah juara 1 lomba memperingati 17 Agustus kelas 3 SDIT Baitus Salam 1 jatuh kepada Faiza Azril. Selanjutnya juara 1 lomba memperingati 17 Agustus kelas 4 jatuh kepada Zubair Fatin SDIT Baitus Salam 1. Selanjutnya juara 1 lomba memperingati 17 Agustus kelas 5 jatuh kepada Ananda Ridho Fahmi SDIT Baitus Salam 1. Selanjutnya juara 1 lomba memperingati 17 Agustus kelas 6 jatuh kepada Ananda Amar Haris SDIT Baitus Salam 1. Ya, lanjut ke perlombaan SMA. Juara 1 lomba kerajinan tangan putra SMA IT Baitus Salam jatuh kepada kelas 2 IPA. Selanjutnya juara 1 lomba kerajinan tangan putri jatuh SMA IT Baitus Salam jatuh kepada kelas 12 IPA. Juara 1 lomba MTQ putra dimenangkan oleh Ananda Muhammad Farhan, santri SMA IT Baitus Salam kelas 5. Selanjutnya juara 1 lomba MTQ putri jatuh kepada saudari Adila Marwa SMA IT Baitus Salam. Juara 1 lomba MHQ putra dimenangkan oleh Ananda Habib Ansori SMA IT Baitus Salam. Selanjutnya juara 1 lomba MHQ putri dimenangkan oleh Farida Nur Atika SMA IT Baitus Salam. Selanjutnya juara 1 lomba kaligrafi putra dimenangkan oleh Fauzan Alfikri SMA IT Baitus Salam. Selanjutnya juara 1 lomba kaligrafi putri dimenangkan oleh Li Ulil Azmi SMA IT Baitus Salam. Selanjutnya juara 1 lomba puisi putra dimenangkan oleh Muhammad Zulfaton SMA IT Baitus Salam. Selanjutnya juara 1 lomba puisi putri dimenangkan oleh Jihan Nashwa. Selanjutnya juara 1 lomba tausiah putra SMA IT Baitus Salam dimenangkan oleh Muhammad Rafi Hanan. Selanjutnya juara 1 lomba tausiah putri SMA IT Baitus Salam dimenangkan oleh Fatia Aulia. Selanjutnya juara 1 lomba azan putra SMA IT Baitus Salam dimenangkan oleh Muhammad Syahrul Firdaus. Juara 1 lomba nasyid putra SMA IT Baitus Salam dimenangkan oleh kelas 11 IPA. Ya, kami ulang lagi, juara 1 lomba nasyid putra SMA IT Baitus Salam dimenangkan oleh kelas 11 IPA. Juara 1 lomba cerdas cermat putra SMA IT dimenangkan oleh kelas 11 IPA. Juara 1 lomba cerdas cermat putri dimenangkan SMA IT Baitus Salam dimenangkan oleh kelas 12 IPA.
Juara satu lomba voli putra SMA IT Baitus Salam dimenangkan oleh kelas 12 IPS. Juara satu lomba PBB putri dimenangkan oleh kelas 12 IPA. Selanjutnya juara satu lomba kebersihan kelas putra dimenangkan oleh kelas 11 IPA. Juara satu lomba kebersihan kelas putri SMA IT Baitus Salam dimenangkan oleh kelas 11 IPS. Juara satu lomba video kemerdekaan SMP IT 2 Cangkringan dimenangkan oleh Hana Lailia Ramadhani SMP IT 2 Baitus Salam. Selanjutnya juara 2 lomba kemerdekaan SMP IT 2 Cangkringan dimenangkan oleh Rizkullah Maulana Akbar. Selanjutnya juara 3 lomba video kemerdekaan SMP IT 2 Cangkringan dimenangkan oleh Raffi Yuda Pratama. Selanjutnya juara 4 lomba video kemerdekaan SMP IT 2 Cangkringan dimenangkan oleh Alifa Putri Iomi. Selanjutnya juara 1 lomba kaligrafi SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Rizky Malik 9A SMP IT 1 Baitus Salam. Selanjutnya juara 2 lomba kaligrafi SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Muhammad Raditya Nur. Selanjutnya juara 3 lomba kaligrafi SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Isa Daud. Selanjutnya juara 1 lomba tilawah SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Sultan Badai. Selanjutnya juara 2 lomba tilawah SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Fadil Zuhdi. Juara 3 lomba tilawah SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Hafi Reski. Selanjutnya juara 1 lomba azan SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Khairul Anam. Selanjutnya juara 2 lomba azan SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Akbar Ramadhani. Juara 3 lomba azan SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Muhammad Fathan. Selanjutnya juara 1 lomba paduan suara dimenangkan sebentar, mohon maaf. Matiin dulu. Ini yang dibikin. Oh, saya nanti kemana? Baik, kami lanjutkan. Juara 1 lomba paduan suara SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh kelas 9A. Juara 2 lomba paduan suara SMP IT 1 Prambanan dimenangkan kelas 8A. Juara 3 lomba paduan suara SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh kelas 8B. Juara 1 lomba pembacaan teks proklamasi SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Rafa Maulana. Juara 2 lomba pembacaan teks proklamasi SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Amar Faros.
Juara 3 lomba pembacaan teks proklamasi SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Alif Fitrian. Juara 1 lomba pembacaan Undang-Undang Dasar 1445 SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Danis Ar-Royhan. Juara 2 lomba pembacaan Undang-Undang Dasar 1445 SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Abdullah Solihin. Juara 3 lomba pembacaan UUD 1445 SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Gibran Sabil. Juara 1 lomba cerdas cermat SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh kelas 8C. Juara 2 lomba cerdas cermat SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh kelas 8B. Juara 3 lomba cerdas cermat SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh kelas 8A. Juara 1 lomba cerdas cermat SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh kelas 8E. Untuk yang putri ya. Juara 2 lomba cerdas cermat SMP IT 1 Prambanan putri dimenangkan oleh kelas 9D. Juara 3 lomba cerdas cermat putri SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh kelas 9F. Juara 1 lomba tilawah SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Laili Lintang. Juara 2 lomba tilawah SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Keisha Widya Dahana. Juara 3 lomba tilawah SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Farah Amalia. Juara 1 lomba pembacaan teks proklamasi SMP IT 1 Prambanan dimenangkan oleh Anika Hasna. Juara 2 lomba pembacaan teks proklamasi SMP IT 1 Prambanan putri dimenangkan oleh Anggriani Puspa. Juara 3 lomba pembacaan teks proklamasi putri dimenangkan oleh Mufida Akil. Juara 1 lomba pembacaan UUD 1945 SMP IT 1 Prambanan putri dimenangkan oleh Keisha Widya Dahana. Juara 2 lomba pembacaan UUD 1945 SMP IT 1 Prambanan putri dimenangkan oleh Farah Amalia. Juara 3 lomba pembacaan UUD 1945 SMP IT 1 Prambanan putri dimenangkan oleh Kevina Abidah. Sudah. Baik, tadi ada yang belum dibacakan, kita bacakan, tapi mungkin tidak ada di slide ya untuk ininya. Kita mohon didengarkan untuk yang akhwat, lomba paduan suara akhwat SMP IT 1 Baitus Salam. Juara pertama dimenangkan oleh kelas 9E. Juara kedua dimenangkan oleh kelas 9F. Juara 3 dimenangkan oleh kelas 8D. Baik para pemirsa sekalian, alhamdulillah itu adalah para juara pemenang lomba-lomba yang sudah diadakan dalam rangka memperingati milad ke-35 Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Semuanya terbaik, tapi tetap yang juara tidak bisa semuanya karena hadiahnya terbatas. Jadi jangan berkecil hati bagi yang belum mendapatkan juara ya, karena kalian sudah mencoba, insya Allah sudah mendapatkan nilai yang baik, yang bagus luar biasa karena sudah mau mencoba. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya adalah taujih dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Prambanan, Kiai Haji Abdul Hakim. Mari kita dengarkan taujih, pesan-pesan dan nasihat dari Ayahanda tercinta kepada beliau. Waktu dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni min ibadika salihin. Alhamdulillah, puncak acara pada hari ini kita laksanakan dengan penuh hikmah. Setelah kita berdoa bersama dipimpin oleh Ustadz Haji Ali Muhsin dan kemudian sekaligus dibacakan beberapa lomba-lomba dalam rangka acara Milad ke-35. Alhamdulillah, tidak terasa pondok pesantren kita sudah umur 35 tahun. Dan anak-anakku semuanya yang sekarang merasakan di pondok, di pesantren ini, saya kira umurnya belum ada yang 35 tahun. Ustadz-ustadzah saja yang masih muda juga belum ada umurnya 35 tahun. Tapi pondok ini sudah 35 tahun. Yang sering saya sampaikan, mungkin ini santri-santri banyak yang belum tahu sejarah pondok ini. Makanya harus selalu kita sampaikan ya, dan jangan melupakan sejarah bahwa pesantren ini dirintis oleh Al-Ustadz Agus Haryadi. Ya, saya kira tadi sudah ditampilkan belum sejarah pondok? Belum. Nanti akan ditampilkan ya. Almarhum Agus Haryadi. Jadi nanti biar ditampilkan sejarah singkatnya. Dia adalah adik ipar saya yang merintis di Taskombang. Di sana tahun 1986, kemudian tahun 1988 mendapatkan tanah wakaf yang ada di Pulau Rejo, yaitu di sini. Ya, masjid ini masjid yang dulu kuno. Ke depan itu ada tanah 600 meter itu yang diwakafkan oleh keluarga Bapak almarhum Yai Haji Muhammad Dalhar. Ya. Kemudian tahun 1991 Ustadz Agus Haryadi meninggal dunia karena sakit kanker. Kemudian sebelumnya ketika sakit keras itu memanggil kakak iparnya yang ada di Blitar, juga sedang merintis di sana.
pesantren yang namanya Al-Aqsa. Itu pesantrennya Ustadz Ali Muhsin. Nanti deh. Dulu Ustadz Ali Muhsin juga pernah jadi santri saya di Al-Aqsa sana. Kemudian ketika meninggal, santri tinggal 3, terus kakaknya yang namanya Abdul Hakim, ya ini orangnya, meneruskan tertatih-tatih, ya tahun pertama santri tinggal 3 itu, kemudian saya minta ketemu dengan almarhum Ustadz Wahyudin, Kiai Haji Wahyudin, pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin Solo. Kebetulan pada tahun 1991-92 itu banyak limpahan santri yang tidak diterima di Al Mukmin Solo. Kemudian ya Baitulsalam mendapatkan limpahan tahun pertama 30, tahun kedua 35, tahun ketiga 30. Namun setiap tahunnya santri itu masih diterima kembali ke Al Mukmin Solo. Sehingga santri di sini berkurang. Dan itu juga kita belum punya gedung, gedungnya masih pinjam. Ya, yang sekarang ditempati Pak Suroso atau Mas Aan. Nah, ketika itu tahun 1994 santri habis pindah ke Al Mukmin Solo dan tidak ada limpahan lagi. Tinggallah 3 santri lagi usia yang sekarang jadi manusia sejarah di pondok ini adalah 3 santri itu Ustadz Habib, Ustadz Komarudin, dan Ustadz Imam Sujoko. Nah, 3 santri ini bersama Ustadz Ali Muhsin dan almarhum Ustadz Mujtahid, ya, itu di sini sampai sekarang ini. Nah, Ustadz Imam Sujoko ketika itu diterima di Madinah. Artinya bahwa ketika 3 santri itu ternyata berkualitas, ya sampai sekarang juga terbukti. Ustadz Imam Sujoko daurah di Bogor mendapatkan nomor 1. Saingannya itu ustadz-ustadz dari Gontor, dari Darunajah. Tapi Imam Sujoko ini jadi santri di sini, tinggal 3 orang. Dia di daurah dari Madinah mendapatkan ranking 1 dan akhirnya diterima di Madinah. Setelah diterima di Madinah, tidak bisa meneruskan sini, akan tetapi kecantol di Jakarta dan sampai sekarang masih di Jakarta jadi dosen UIN, ya, di Jakarta sana, di Ciputat. Ya, sekarang sudah doktor. Ya, dia sekarang tetap masih di sini menjadi yayasan, di pembina yayasan. Itu Ustadz Imam Sujoko, angkatannya Ustadz Komar dan Ustadz Habib. Ini artinya sebetulnya di Baitulsalam dulu waktu bentuknya masih KMI, belum ada SMP SMA. Nah, setelah itu vakum, tidak ada santri. Maka tahun 1998 kita mendirikan TK. Jadi banting setir ke pendidikan formal. Dari TK kemudian SD tahun 1999, kemudian SD mengalami kemajuan, jadi SD teladan dalam lomba-lomba terus menjadi juara. Nah, ketika itulah SD menjadi SD teladan. Kemudian tahun 1999
Ya tahun 2005 kita mendirikan SD di Cangkringan. Asal sebelumnya 2004 ya TK. Ya. Kemudian gempa dahsyat. Nah, ketika gempa yang luar biasa 2006 mengguncang Jogja. Nah, di situ di balik gempa ada barokah yang luar biasa. Kita mendapatkan bantuan dari Qatar. Ya, bantuan itu bentuk masjid dan gedung-gedung yang ada di SD ini. Kemudian disitulah mulai kemajuan Baitussalam semakin kelihatan. Maka 2007 setelah gempa itu kita mendirikan SMP yang diwajibkan asrama. Nah ini jadi wajib asrama. Ya siapa santri-santri pertama di SMP IT Baitussalam ini. Nah itu termasuk Ustazah Munaya, ada Ustaz siapa ya lagi ya? Itu awal mula kita dirikan SMP, kemudian mengalami kemajuan-kemajuan seiring sejalan dengan perkembangan dan pembebasan tanah di sekitar ini. Aslinya tanah itu ada di masjid kita ini, ke depan cuma 600 meter. Kemudian membebaskan selatannya yang SD itu dan yang saya tempati, ya, kemudian melebarkan lagi dan bisa kita membangun, terus kita membebaskan ke utara, petak demi petak, petak demi petak seperti yang sudah kita lihat sekarang ini. Inilah perkembangan Baitussalam. Kemudian di Cangkringan juga begitu, kita kembangkan pertambahan dan pengembangan yang alhamdulillah luar biasa. Baitussalam patut harus kita syukuri. Makanya harus terus kita bagaimana bisa mensyukuri. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Bagaimana kita terus juga berdoa dengan kesyukuran ini. Nabi Sulaiman doanya bagaimana? Rabbi auzi'ni, itu doanya. Ya. Dan juga Sulaiman mengatakan dengan pelimpahan dunia yang luar biasa, dia mengatakan hadza min fadli rabbi askur am akfur. Ini adalah fadilah keutamaan dari Allah. Apakah saya bisa bersyukur atau sebaliknya saya kufur? Maka dari itu para ustadz dan ustadzah, para santri-santriwan, santri putra, santri putri, ayo kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Usia Baitussalam 35 tahun, kita syukuri dengan bagaimana? Syukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, syukur tidak hanya ucapan, akan tetapi bagaimana kalau kita dibelikan motor oleh orang tua, sudah barang tentu bentuk kesyukuran kita tidak hanya terima kasih saja. Enggak cuman terima kasih Bapak, Ibu dibelikan motor, kemudian motornya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Padahal motor itu ya nanti untuk kuliah, untuk belajar, dan lain-lainnya, untuk pemanfaatan. Akan tetapi setelah diberi motor, setelah terima kasih, kemudian diganti spionnya, diganti bannya, diganti copot knalpotnya, ya, gember-gember, terus main, ke sana kemari. Nah, itu bukan bentuk syukur. Ya, itu menurut saya bukan bentuk syukur.
Terima kasih kepada orang tuanya, tapi bagaimana motor dirawat, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan digunakan untuk yang benar. Begitu juga Allah memberikan kepada kita limpahan kemajuan yang seperti kita rasakan. Bagaimana kita mensyukurinya? Ya, mensyukurinya kita terus bertahmid, alhamdulillah wa syukrillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan kita? Bagaimana kita menjaga uri-uri yang ada ini, dan bagaimana kita terus menambah, ya, lebih maju, lebih kualitas, dan seterusnya. Maka bagaimana ustadz-ustadzah yang mungkin baru bergabung dalam perjuangan ini, ya, tidak menjadi generasi penikmat. Generasi penikmat itu sudah besar, sudah bagus, akan tetapi hanya menikmatinya. Ya, akan tetapi bagaimana menjadi generasi penerus itu? Meneruskan perjuangan-perjuangan orang yang terdahulu, ya, dan menjaga bagaimana pondok kita, pesantren kita semakin bagus, semakin berkualitas. Ya, makanya kemarin kalau diadakan lomba itu untuk mendorong, memotivasi agar supaya anak-anak santri kita itu berkualitas. Makanya mengikuti lomba ini, lomba itu yang dilakukan, ya, diikuti oleh kepala sekolah, kemudian terus bisa mendapatkan juara-juara itu, ya, salah satu bentuk daripada upaya dan menjaga kesyukuran kita untuk pondok kita ini. Nah, itu bagaimana kita mensyukuri nikmat ini, tetap harus menjaga, memperbaiki, menjaga kualitas pondok kita, pesantren kita ini. Dan terus kita berupaya, ya, para ustadz dan ustadzah dan anak-anakku semuanya, berupaya bagaimana mengembangkan yang pondok kita dulu mendapatkan wakaf yang pertama 600 meter. Ya, sekarang sudah berapa hektar? Dan bangunan-bangunan, ya, yang proyek sekarang dikerjakan di tempat ini, di SD ini ada 3 lantai, terus di Al-Azhar, antara Al-Azhar dan Ummul Qura, ya, itu ada pembangunan kantor pusat, kemudian di Cangkringan, di Cangkringan ada pembangunan SMP IT Baitul Salam 2, ya, dan kemudian di Kelura, ya, di sana ada proyek juga untuk asrama dan kelas-kelas akhwat, ya, dan begitu seterusnya. Insya Allah, termasuk kita sudah membebaskan tanah yang ada di Patok Gunung Kidul di atas Bukit Bintang, yang tanah itu view-nya langsung mengarah ke kota Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan wacana yang saya sampaikan akan kita dirikan KMI Baitul Salam. Ya, ini mudah-mudahan bisa terrealisir. Jadi KMI plus gitu, seperti persis Gontor dengan kurikulum yang murni, ya, kita adakan, dan pesantren muadalah. Nah, itu ke depan yang ingin kita realisasikan. Nah, itu para ustadz dan ustadzah, anak-anakku semuanya, para santri,
sekilas yang saya sampaikan agar supaya kita tidak lupa sejarah dan perkembangan pondok kita, dan terus kita berdoa dan bekerja, berdoa dan berjihad, berjuang. Insya Allah Allah akan membersamai kita dan menyertai dengan kemajuan-kemajuan yang ada di Baitus Salam ini. Untuk ini apa yang saya sampaikan sebagai acara puncak yang sudah tadi ditutup dan diakhiri dengan doa bersama, mendoakan para almarhum yang mendahului kita yang dulu juga ikut berjuang bersama-sama untuk membesarkan Baitus Salam ini. Untuk itu penutupan yang secara resmi kita selesaikan ultah ulang tahun Baitus Salam yang ke-35 ini ya kita cukupkan. Di masa pandemi bisa lakukan dengan cara yang seperti ini, dan insya Allah biasanya kita mengadakan Baitus Salam All Star Show, mengadakan insya Allah tahun depan kita mulai dan kita adakan ya dengan yang lebih meriah dalam rangka syukuran Baitus Salam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah sudah kita selesaikan acara-acara dalam rangka milad Baitus Salam yang ke-35, dan insya Allah Baitus Salam terus maju ke depan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dibersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik para ustadz, ustadzah, dan para santri semuanya, ayo terus kita jaga, terutama di masa pandemi ini, anak-anakku semuanya, tetap menjaga prokes, protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, dan para ustadz dan ustadzah, semuanya saja, saya minta benar-benar untuk menjaga prokes, protokoler kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita sudah diberi masukan, pengajaran-pengajaran dalam menjaga kesehatan di masa pandemi yang seperti ini. Semuanya saja, baik itu santri, baik itu ustadz ustadzah, ya, disiplin dalam urusan prokes, protokoler kesehatan. Bagaimana masker selalu kita pakai, ya biasanya kita double kalau di luar. Terus bagaimana kita membiasakan untuk cuci tangan, ya, dan juga bagaimana kita selalu bisa menjaga jarak, ya, dan bagaimana kerumunan itu ya tetap harus kita waspadai. Ya, maka yang selalu saya ingatkan kepada semuanya saja, merasa tidak enak, panas, meriang, pilek, batuk, dan lain-lainnya, segera sampaikan bagian kesehatan, sampaikan ke musrifah, dan segera untuk mengisolasi diri atau tidak berdekatan dan berkerumun dengan orang-orang lain. Karena prinsip yang harus kita pakai adalah bagaimana saya tidak memberikan penyakit kepada orang lain. Ya, karena COVID-19 ini sangat mudah sekali untuk menular. Nah, maka setiap kita harus sadar itu, ya, ketika merasakan tidak enak badan, bagaimana kita lebih menjauh dan menyendiri, hanya sementara waktu, dan insya Allah tidak lama, dan kemudian bagaimana kita menjaga itu, ya segera
imunitas ditingkatkan dengan banyak makan, berjemur, ya, apa itu suplemen. Nah, itu hanya beberapa hari selesai. Dan kalau kita masing-masing punya kesadaran dan bisa menyelesaikan, insya Allah mata rantai itu akan putus. Kan tetapi sebaliknya, kalau di antara kita itu apa istilahnya burak, alah masa bodoh, alah cuman panas dikit, alah cuman pilek, alah cuman dan cuman, alah cuman batuk, kemudian berkerumun bersama yang lain, ini memberikan, ya, dan ini mata rantai sulit akan kita putus. Nah, ini harus semuanya punya kesadaran itu. Ini yang terakhir saya mengingatkan untuk semuanya saja, ya, kepada santri putra, santri putri, dan kepada ustadz dan ustadzah semuanya, ya. Kalau keadaan yang sudah kondusif, dalam arti santri sudah sehat semuanya, ustadz yang dari luar saya berkali-kali menyampaikan, jaga. Bagaimana menjaganya? Menjaga orang lain, menjaga santri dan menjaga dirinya. Menjaga santri, menjaga dirinya. Artinya kalau enggak enak, meriang dan lain sebagainya, jangan sekali-kali mengajar. Kasih tugas. Ya. Atau di dalam atau masuk dalam kelas mengajar, buka masker, terus ngajar, nyemprot dan lain sebagainya, tidak boleh. Tetap harus berhati-hati. Itu yang saya sampaikan. Insya Allah mata rantai COVID-19 putus di Pondok Pesantren Baitus Salam ini. Ini yang paling penting, yang harus diperhatikan semuanya saja. Ini para ustadz dan ustadzah, santri putra, santri putri semuanya, selamat, dan insya Allah Baitus Salam terus maju ke depan, santri semangat, ustadz ustadzah semangat, santri semuanya ikhlas, ustadz ustadzah, pimpinan-pimpinannya semuanya juga ikhlas. Ketika orang yang ikhlas bertemu dengan orang yang ikhlas, itulah tenaga yang dahsyat, kemajuan Baitus Salam akan lebih dahsyat dan melejit lagi. Itu saya sampaikan kepada semuanya saja, ayo ruhul jihad, ruhul jadid fi jasadina, harus ada pada diri kita dan membawa Baitus Salam lebih maju lagi. Kita cukupkan dan saya nyatakan ultah Baitus Salam dari acara ke acara sudah kita cukupkan. Dan sekian banyak hadiah-hadiah atau lomba-lomba yang sudah disampaikan oleh panitia tadi. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak pimpinan ahli tercinta yang sudah memberikan taujih serta nasihatnya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan, beliau doakan dan beliau cita-citakan akan terus diteruskan oleh para penerus generasi ke depannya. Amin amin rabbal alamin. Ini kami juga ingin menginformasikan, mohon maaf untuk para peserta, kami tadi tidak bisa membacakan juara 2 unit SD serta beberapa perlombaan-perlombaan lain seperti Paskibra SMP dan sebagainya, karena mohon maaf keterbatasan waktu. Kami takutnya tidak terlalu mepet karena tadi sudah
saking banyaknya yang kita bacakan. Jadi mohon maaf, insya Allah akan kita serahkan untuk pengumuman pemenang lomba-lomba yang lainnya ke unit masing-masing insya Allah. Ya, jadi sebenarnya masih ada tadi juara-juara yang lain, tapi mohon maaf tadi sekali lagi kami tidak bisa membacakannya karena keterbatasan waktu. Mohon dimaklumi. Baik, dan semuanya insya Allah para peserta akan mendapatkan sertifikat dari Bapak Pimpinan. Jadi alhamdulillah untuk para peserta semuanya akan tetap mendapatkan sertifikat. Yang juara maupun yang sudah mengikuti dan memang belum mendapatkan juara. Baik, para peserta yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri, insya Allah kita akan menayangkan video sejarah Baitus Salam dari mulai awal hingga saat ini. Insya Allah sudah disusun rapi oleh panitia. Semoga bisa menambah wawasan kita dan kecintaan kita terhadap pondok kita ini. Dan kita benar-benar menjadi para penerus untuk bisa memperjuangkan cita-cita yang luhur dari para ustadz-ustadz terdahulu, Bapak Pimpinan. Ya, silahkan menyaksikan. Sejarah Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Dirintis pada tahun 1986 oleh Kiai Agus Haryadi dengan nama Pondok Darussalam di Kampung Taskombang. Pada tahun 1988, Pondok Darussalam mendapatkan tanah wakaf seluas 600 meter persegi dengan masjid kuno dan belum memiliki bangunan apapun. Dengan santri berjumlah 20, kemudian berubah nama menjadi Baitus Salam. Pada tahun 1991, almarhum Kiai Agus Haryadi terkena penyakit kanker paru-paru kronis sehingga meminta kakak iparnya, Kiai Haji Abdul Hakim Abdul Karim, untuk meneruskan Pondok Baitus Salam dengan meninggalkan 3 santri. Pondok Baitus Salam mendapatkan limpahan santri dari almarhum Ustadz Wahyudin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min. Di tahun pertama, 30 santri, tahun kedua, 35 santri, dan tahun ketiga, 30 santri. Pada tahun 1994, Pondok Baitus Salam tidak mendapatkan limpahan santri dari Al-Mu'min Solo, sehingga tersisa 3 santri. Tahun-tahun berikutnya, Pondok Pesantren Baitus Salam tertatih-tatih dan vakum pada tahun 1997 dengan menyisakan 3 santri. Pondok Baitus Salam kemudian berubah menjadi lembaga pendidikan formal, di mana pada tahun 1998 Baitus Salam merintis TK. Kemudian merintis SD di tahun berikutnya. Pada tahun 2005 dan 2006, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan PAUD dan SD Baitus Salam 2 di Cangkringan. Tahun 2007, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan SMP Wajib Asrama. Dan pada tahun 2014 mendirikan SMA yang juga wajib asrama. Dan yang terakhir, mendirikan SMP Baitus Salam 2 Cangkringan pada tahun 2019. Saat ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam telah membuka jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA dengan total 219 guru dan karyawan serta 2.779 siswa. Pembebasan tanah juga terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan pondok.
berawal dari tanah wakaf seluas 600 meter persegi, saat ini menjadi 3,2 hektar yang tersebar di Prambanan, Cangkringan, dan Patuk, Gunung Kidul. "35 tahun Pondok Pesantren Modern Baitus Salam berdiri. Baitus Salam hadir untuk kebaikan, menghimpun orang-orang baik yang berniat baik, berpotensi baik, dan berproses dengan baik demi mewujudkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Baitus Salam lahir atas kehendak Allah, niat semata-mata karena Allah, berjuang meninggikan kalimat Allah demi menggapai ridha Allah. Baitus Salam lahir dari umat, bagian dari umat, hadir untuk kemaslahatan umat demi kejayaan umat. Mari jaga, mari rawat, mari bina, mari kembangkan, mari besarkan pondok kita tercinta karena Allah, bersama Allah, untuk Allah semata. Mari kita syukuri milad ini dengan jalan terus mengabdi, membina diri, mengasah potensi, menebar bakti untuk pertiwi, guna menggapai ridho ilahi. Baik, alhamdulillah itu tadi sekilas video tentang sejarah Pondok Pesantren Modern Baitus Salam kita yang tercinta. Selanjutnya mari kita menyaksikan video dari SMP IT Baitus Salam. Silakan menyaksikan. Terus motor turun membuat saya dengan cara Cakta 145 dan dalam tempo atas tunjangan bangsa Indonesia Soekarno.
Baik, alhamdulillah tadi sekilas video dari SMP dan terakhir insya Allah ini ada video dari ayah Akhwat SMP dari ayah Akhwat Pondok Pesantren Modern Baitussalam. Silakan, selamat menyaksikan. Ibu Akhwat insyaallah. Udah rusak. Ya. Tak terasa sudah kita di titik akhir bersamamu di sini yang penuh dengan arti. Indahnya senyummu yang penuh kasih sayang, hangatnya pelukan yang bermakna cinta. Kini engkau kan pergi jauh,
Mati. Cek. Ya, alhamdulillah para pemirsa sekalian, kita sudah menyaksikan tadi ya video riayah ikhwan dan akhwat beserta para santri dan santriwati dari dulu hingga sekarang. Masya Allah, baik sekali perkembangan dan perubahan. Ya, yang dulu masih muda-muda ya tadi Masya Allah kita melihat Ustadz Komar, Ustadz Habib yang masih muda tampan sekali, Masya Allah, hingga sampai saat ini masih membimbing kita semua. Semoga mereka semua selalu diberikan keberkahan dalam ilmunya, dan ustadz-ustadz yang masih berjuang bersama kita semuanya, Masya Allah. Semoga itu menjadi motivasi buat kita semua. Kata tadi pimpinan, kita jangan menjadi generasi menikmat, tapi pejuang, melanjutkan cita-cita luhur hingga nanti ke depan, hingga 50 bahkan 100 tahun nanti Baitul Salam berdiri. Amin, amin, amin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah selesai seluruh rentetan acara puncak dari milad ke-35 Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Semoga dengan berjalannya acara ini kembali lagi kita terus melanjutkan cita-cita pondok ini dengan seterusnya, dan semoga apa yang sudah kita lakukan pada siang hari ini menjadi amal soleh dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila saya selaku MC ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Baitul Salam TV, menyebarluaskan dakwah kita bersama, di subscribe YouTube kita, di like dan di komen, dan terus berikan motivasi agar Baitul Salam TV bisa berkembang dan bisa lebih meluaskan dakwahnya ke seluruh Santario dunia ini bahkan ya. Kalau bisa 20 juta subscriber. Nah, mohon doanya ya. Insya Allah nanti kalau udah 20 juta subscriber nanti kita giveaway. Baik, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Tidak perlu panjang lebar, saya akhiri di sini. Alhamdulillah. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia ada yang gede, supaya aman, supaya ya mungkin karena pengen bayar utang berapa mas? Mas Randy bayar utang ini ya, aku nengok mana kan ini ya.